Kemudian yang ke-16, wala ya'sisamu fi man yuhibbu. Akhlak orang yang beriman itu tidak berbuat dosa kepada orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau kita contohkan dalam kehidupan rumah tangga, suami tidak berbuat dosa kepada istri dan anak-anaknya. Istri tidak berbuat dosa kepada suaminya. Anak-anak tidak berbuat dosa kepada ayah ibunya. Kenapa? Karena semua itu adalah orang-orang yang dicintai. Jadi orang beriman tidak boleh berbuat dosa kepada orang-orang yang mereka cintai. Makanya kepada ayah ibu untuk mengatakan saja itu tidak dibolehkan. Apalagi kemudian menyakiti. Dan ini harus disosialisasikan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang beriman itu yang kemudian tidak lagi berada dalam bingkai akhlak orang yang beriman. Bahkan kita terkejut, ada anak kandung menggugat mama kandungnya. Ada anak kandung merampas harta mamanya. Padahal orang yang beriman itu tidak boleh berbuat dosa kepada orang-orang yang mereka cintai. Istri tidak boleh mengkhianati suami. Suami tidak boleh mengkhianati istri. Ayah ibu tidak boleh menyia-nyiakan anak-anaknya. Anak-anak tidak boleh durhaka kepada ibu bapanya. Itu semua dalam bingkai akhlak orang yang beriman. Tapi kalau tidak sering-sering kita ingatkan, sudah semakin banyak terjadi orang-orang beriman itu tidak lagi mempedulikan dosa sehingga mereka berbuat dosa kepada orang-orang yang mereka cintai. Lalu yang ke-17, wala yudhi'u mastudi'a. Tidak menyia-nyiakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi orang yang beriman itu diatur dalam akhlak imannya, dia tidak boleh menyia-nyiakan amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Artinya orang yang beriman itu tidak boleh khianat. Kalau sudah dipercaya, maka jalankanlah kepercayaan itu, amanah itu secara baik dan benar. Kalaupun kemudian ada kekurangannya, kekurangan itu bukan karena kesengajaan, tapi karena memang manusia itu meskipun dia beriman, dia tetap manusia yang punya kelemahan-kelemahan. Tapi kekurangan dari dia menjalankan amanah itu bukan karena faktor dia menyia-nyiakan amanah. Lalu yang ke-18, wala yahsudu wala yud'anu wala yal'anu. Akhlak orang yang beriman itu mengajarkan agar orang-orang yang beriman itu wala yahsudu, tidak berperilaku mendengki. Orang beriman itu tidak boleh mendengki. Artinya potensi dengki yang ada pada setiap manusia itu tidak dipergunakan. Jadi kalau dengki sebagai potensi itu semua orang ada.
Yang penting potensi dengki itu tidak digunakan untuk mendengki. Potensi dengki itu dikendalikan sehingga tidak mendengki. Kemudian orang yang beriman itu wala yut'an, tidak mencela. Karena mencela sesama orang yang beriman itu adalah fusuk, perbuatan fasik. Jadi orang beriman dengan orang beriman itu tidak boleh saling mencela. Kemudian wala yal'anu, orang yang beriman itu tidak boleh melaknat, tidak boleh mencaci maki. Dan orang-orang yang beriman harus bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat perilaku melaknat itu. Dan Islam sudah mengajarkannya sebagai bahagian dari akhlak orang-orang yang beriman. Tidak boleh mendengki, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki, atau tidak boleh melaknat. Kemudian yang ke-19, wa ya'tarifu bil haqqi wa in lam yashhad alaih. Akhlak orang yang beriman itu mengajarkan bahwa orang yang beriman itu memahami apa yang menjadi kewajibannya meskipun tidak ada saksi atasnya. Jadi orang beriman itu dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah kepada sesama manusia, itu tidak membutuhkan penilaian-penilaian dari makhluk. Yang dibutuhkan itu adalah penilaian dan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang yang beriman itu punya kewajiban sholat maktubah sehari semalam 5 waktu. Maka tidak perlu kalau dilihat orang baru kita sholat. Karena ada orang kalau dilihat orang dia baru sholat. Kalau mertuanya datang ke rumahnya, dia sholat. Nanti mertuanya pulang, nggak sholat. Kenapa? Karena dia sholat hanya ingin disaksikan oleh mertuanya. Oh, menantu aku soleh, menantu aku solehah. Waktunya sholat, dia sholat. Padahal begitu mertuanya pulang, dia pun nggak sholat lagi. Jadi orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu dalam melaksanakan kewajibannya, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, baik kepada bangsa dan negaranya, itu tidak perlu adanya penyaksian dari orang baru itu dilaksanakan. Ikhlas saja semuanya karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Dan yang terakhir, akhlak dari orang-orang yang beriman ini yang ke-20 adalah wala yatanabazu bil alqab. Janganlah memanggil orang lain itu dengan panggilan yang sifatnya itu menghina. Jadi tidak boleh kita memanggil orang lain dengan panggilan yang membuat air mukanya jatuh, yang membuat dia terhina, hilang marwah dan martabatnya. Siapapun orang lain itu, meskipun dia pembantu kita, dia orang yang bekerja sama kita, kita yang kasih gaji sama dia, tidak boleh kita memanggil dia dengan panggilan yang menghinakan dia. Karena hidup ini tidak ada yang tahu
secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok. Wala tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang secara pasti dapat mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Itu ayat Quran. Bisa jadi hari ini kita tuan, dia pekerja kita. Tapi tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok kita pekerja dia, dialah tuan kita. Karena tidak sulit bagi Allah untuk membolak-balik realitas kehidupan para hambanya. Makanya kita tidak boleh memanggil siapapun dengan panggilan yang sifatnya menghina atau merendahkan dia. Dan tidak boleh juga berperilaku dengan perilaku yang merendahkan atau menghina orang. Karena kita bos, dia bekerja sama kita panggil dia pakai tangan kiri. Padahal kalau dilihat dari usia, dia lebih tua dari kita. Panggillah dengan santun, kalau harus dengan lambaian tangan, pakailah tangan kanan. Jangan karena dia bekerja sama kita, posisi dia lebih rendah dari kita, lalu kemudian kita memperlakukan dia dengan perlakuan-perlakuan yang menghinakan dirinya. Sebab jalan hidup ini tidak ada yang bisa meramal. Semuanya berada di dalam genggaman kemahakuasaan Allah. Wala tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Kalau hari ini kita memperlakukan orang dengan hina, bisa jadi besok atau lusa orang pun akan memperlakukan kita dengan hina. Sehingga akhlak dari orang-orang yang beriman memberikan pelajaran kepada kita agar jangan pernah kita memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang membuat orang itu terhina, jatuh marwah dan martabatnya. Inilah 20 akhlak orang beriman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari sahabat beliau Jundub bin Abdillah, yang hadisnya itu diabadikan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab hadis beliau, yaitu Al-Mustadrak ala Sahihain, yang juga hadisnya bisa kita temukan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan dan bermanfaat buat kita semua, termasuk buat diri saya yang menyampaikan ini. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.